Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerusaken wawasan kitab Lubabul Hadis kanthi ngutip keterangan saking kitab Tangkihul Qaul. Lubabul Hadis susunanipun Al Imam Asyuyuti rahimahullahu taala. Tangkihul Qaul menika susunanipun taklifipun Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala. Saderengipun nyuwun ngapunten bilih sampun dangu boten ndamel meneruskan kajian kitab menika. Mula wonten ing dinten menika kita awali malih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'a asyara utawi bab ingkang kaping 19 fi fadilatid du'ai ing dalem jelasake keutamaane donga. Kala dawuh sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u utawi donga iku mukhul ibadati, iku intine ibadah. Bab yang ke-19 ini menjelaskan tentang keutamaan doa. Kita sebagai hamba yang tidak mampu berbuat apa-apa kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita itu apa-apa ya mintanya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, la yambagi lil imami wal ma'mumi ayakhruja minal masjid min ghairi du'ain. Tidak seyogyanya bagi imam dan makmum, berarti ini melaksanakan sholat jamaah, keluar dari masjid sebelum atau tanpa berdoa. Nah, jadi memang kita doa ini adalah perintah. Segala ibadah itu hendaknya diakhiri dengan doa. Kita selesai ibadah apapun, sholat, wudhu, makan, misalkan itu diakhiri dengan doa, termasuk taklim, khutbah dan sebagainya itu harus di dalamnya itu terdapat doa. Nah, bahkan Kanjeng Nabi ini mensabdakan bahwa ad-doa mukhul ibadah. Doa ini merupakan inti daripada ibadah. Kenapa kok dikatakan doa ini merupakan inti dari ibadah? Ya, yang pertama itu karena dengan berdoa kita itu berarti patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Maka ini alasan pertama kenapa doa dikatakan mukhul ibadah, inti dari ibadah. Dan yang kedua, alasan kenapa doa dikatakan mukhul ibadah itu karena ketika kita mencapai atau sukses dalam meraih sesuatu, ya, maka kita sudah memastikan bahwa kesuksesan yang kita capai itu, cita-cita kita itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena kita memang minta kepada Allah semata. Nah, sehingga doa itu merupakan sebuah pengakuan bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Al-Hakim, doa dikatakan mukhul ibadah
Karena kita sebagai manusia itu mengakui atau kita terlepas dari al-haul wal quwwah. Jadi kita itu betul-betul mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haula dan quwata itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita berdoa berarti kita melepaskan diri dari haula wa quwata. Artinya kita mengakui bahwa segala bentuk yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memasrahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada keterangan di sini dikutip atau disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, di antara adab dalam berdoa adalah yang pertama kita mengangkat tangan, kemudian memuji Allah, kemudian mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ketika berdoa kita tidak melihat ke langit, artinya tidak ndangak, orang ndangak ya, donga iku sing apik orang ndangak. Nah, kemudian ketika selesai berdoa wa idza faragha masaha yadayhi ala wajhihi, ketika selesai berdoa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita mengusapkan kedua tangan kita ke wajah kita. Karena ini ada hadisnya, lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol salullaha bibuduni ukaffikum. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan batnil kaf, kedua telapak tangan kita. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Gusti Allah yuhibbu iku demen sinten Gusti Allah al-mulihina ing wong kang terus-menerus fi doa ing dalam doa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Nah, jadi orang yang banyak berdoa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada apa-apa doa pada Allah, ya Allah, ada apa-apa doa kepada Allah. Karena apa? Dia menunjukkan dia itu betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah, itu betul-betul ikhlas dan niatnya sangat teguh. Artinya dia betul-betul yakin segala sesuatu itu memang ya hanya Allah yang yang mengabulkan segala doa. Dalam kitab Ihya disebutkan Kanjeng Nabi mengatakan innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salasin. Seorang hamba yang berdoa itu tidak akan luput dari salah satu tiga perkara. Ya, jadi doa itu kalau kita berdoa maka minimal kita mendapatkan salah satu dari tiga hal berikut. Minimal. Yang pertama, imadzam bunjugfarullah, dosa diampuni. Jadi kalau kita berdoa itu pilihan yang kita peroleh adalah doa yang diampuni, wa imma khairun yu'ajalullah, atau kebaikan yang disegerakan untuknya, wa imma khairun yuddakharullah, atau kebaikan yang disimpan untuknya yang akan dikabulkan kelak. Jadi itu. Jadi kalau kita berdoa misal kok tidak terkabul hari ini juga, ya barangkali kita dengan berdoa itu mendapatkan ampunan Allah, bukan doa kita terwujud keinginan kita, bukan. Nah,
Jadi kalau orang berdoa dalam kitab Ihya ini dikatakan dia tidak akan luput dari salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama dosanya yang diampuni, atau kebaikan yang disegerakan, atau kebaikan yang disimpan untuknya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ana sayun apa suwiji-wiji akrama iku luwih mulya alallahi taala ing atase Gusti Allah taala menat doa tenimbang doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada doa. Maksud dari hadis ini menunjukkan dengan berdoa itu artinya orang yang berdoa itu mengakui bahwa dia itu lemah di hadapan Allah. Lidalalatihi ala i'tirafid da'i bil ajzi wal iftiqari ila rabbih, dan menunjukkan kalau dia itu butuh terhadap Allah. Dan pada dasarnya kita itu memang tidak mampu berbuat apa-apa. Tuh. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sinten Allahu taala, Gusti Allah taala, ya abdi duh kawula ingsun, ana utawi ingsun iku indadzonika, iku ing dalem ngersane penyenone sira. Wa ana lan utawi ingsun ma'aka iku sertane sira ida ta'utani ing dalem nalikane ndonga sapa sira ni, ing dalem nalikane njaluk sapa sira ni ing ingsun. Allah berfirman, kata Nabi, wahai hambaku, aku sesuai prasangkamu. Ya, artinya kita itu harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, harus berprasangka baik kepada Allah. Di sini disebutkan indun nabi khairan falahu muqtadadanihi. Kalau hamba itu berprasangka baik kepada Allah, ya maka dia akan mendapatkan sesuai dengan prasangka baiknya itu. Wa indun nabi syarron, kalau berprasangka kepada Allah itu berprasangka buruk, ya apalagi kita ngomong sikis agak pangeran gak adil gitu, ya maka ya Allah akan, ya kamu akan mendapatkan prasangkamu itu. Ya, jadi keburukan yang kita peroleh itu barangkali ya karena kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'aka idza ta'utani, dan kata Allah, saya akan bersamamu. Maksudnya dengan memberi pertolongan, idza ta'utani, ketika kamu meminta atau berdoa kepadaku. Fa asma'u ma taqulu fa ujibuka. Allah mendengarkan apa yang kamu ucapkan, yang kemudian Allah menjawab dan mengijabahi permintaanmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utasapane wong lam yad'u iku lamun ora gelem donga sapa man Allah ing Gusti Allah taala, yaghdab mongko bendu sinten Gusti Allah alaihi ing atase man. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Maka Allah, ya pastilah kita itu siapa? Sok-sokan ini pencapaian kita sendiri, tidak ya. Tidak. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah, maka wajar kalau Allah itu marah kepada kita. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'a maksiatun, tarkud du'a utawi ninggal donga maksiatun iku maksiat. Tidak mau melakukan doa, tidak mau berdoa, itu adalah sebuah kemaksiatan. Li'adam imtithalil amri. Kenapa? Karena orang tersebut tidak melaksanakan perintah.
Yang namanya nggak melaksanakan perintah ya berarti dia membangkang atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a utai du'a silahul mukminin." Iku pedange wong mukmin. Doa itu merupakan pedang senjata orang mukmin. Kenapa kok dikatakan senjata? Bihi yudafiul bala, dengan doa orang mukmin bisa menolak bala. Seperti halnya orang yang berperang menolak musuh, melawan musuh dengan pedangnya. Wa imaduddin lan cagahe agama, doa itu merupakan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu merupakan cahaya langit dan bumi. Sehingga ketika kita berdoa maka kita dimaksudkan memperoleh cahaya tersebut di antara langit dan bumi. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mazlum utawi dongane wong kang den dolimi mustajabatun iku den ijabahi. Doanya orang yang terzolimi mendoakan buruk terhadap orang yang mendoliminya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari dakwatul mazlum mustajabatun itu doa yang untuk membalas orang yang mendolimi. Jadi misalkan ada orang didolimi, ya, kemudian dia mengangkat tangannya minta kepada Allah, ya Allah, semoga orang yang mendolimiku ini mendapatkan azabmu di dunia ini. Ya, maka doa orang yang didolimi atas orang yang mendoliminya inilah yang mustajabah. Jadi jangan salah paham. Bukan maksudnya doa yang lain, bukan. Misalkan mari didolimi orang ditagih utang misalkan, utawa mau diusir dari rumah dan lain sebagainya, merasa terdolimi, kemudian ya Allah pajero ya Allah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksud dari dakwatul mazlum mustajabatun ini adalah mendoakan terhadap orang yang menzoliminya. Aman di jalan kemudian diganggu oleh preman misalkan, zaman merasa terdolimi, wah posisiku saiki terdolimi iki njaluk pajero enak mustajabah ini. Bukan begitu ya, bukan begitu. Wa ing kana lan lamun ana sapa mazlum fajiron iku wong kang lacut, fafujuruhu mongko utawi lacute mazlum ala nafsihi iku ing ngatasé awak dhewe ne mazlum. Dan kalaupun yang didolimi itu adalah orang yang fajir, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, maka tidak mempengaruhi terhadap terhadap terkabulkannya doa itu. Sebab apa? Fujurnya atau kegemaran terhadap maksiatnya itu hanya berhubungan dengan dirinya sendiri, tidak ada urusan dengan orang yang mendoliminya. Sehingga misalkan yang didolimi itu kok ternyata orang yang ahli maksiat, kemudian dia berdoa, meskipun dia itu ahli maksiat kok berdoa mendoakan buruk terhadap orang yang mendoliminya, itu kata Nabi tidak ada hubungannya. Artinya doanya tetap diterima, tetap diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Badzalika li annahu mutarrun multaji'un ila rabbi, karena dia itu orang yang sedang darurat, orang yang sedang terpojok, yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seburuk-buruknya orang yang terdolimi itu tetap mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sapa sira kabeh dakwatal mazlumi ing dungane wong kang den dolimi. Fa innaha mongko setuhune dungane wong kang den dolimi malu iku den mot dan usung apa dakwatul mazlum alal ghamami ing atase mendung. Takutlah kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doanya itu diangkut di atas awan, di atas mendung.
Maksudnya ya jangan mendolimi orang supaya dia itu tidak berdoa yang buruk kepada kita. Itu maksudnya. Jadi hadis ini memang menunjukkan keampuhan atau mustajabnya doanya orang yang didolimi. Tapi maksud dibalik itu yang lebih penting adalah tajannabudz zulma. Kita harus menjauhi perbuatan zalim supaya orang yang didolimi itu tidak mendoakan buruk kepada kita. Itu ya. Sebab apa? Doanya orang yang terdolimi itu diangkut oleh awan, diangkut oleh mendung. Ya maksudnya ini tidak ada penghalang lagi antara doanya orang mazlum itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaqulullah dawuh sinten Allah Subhanahu wa taala, wa izzati demi kekuatan ingsun, wa jalali lan demi keagungan ingsun, la ansurannaka walau ba'da hinin, bakal nulungi temen sapa ingsun ka ing sira walau ba'da hinin, senajan sakwuse sak mangsa. Suatu saat saya akan menolongmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi bahkan ini menggunakan nun taukid, la ansurannaka, sungguh saya akan betul-betul menolongmu suatu saat. Jadi Allah itu akan menolong orang-orang yang terdolimi. Sehingga kita itu di dalam hadis ini diperintahkan jangan sampai atau sehendaknya kita menjauhi perbuatan dolim terhadap orang lain. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sapa sira kabeh da'watul mazlumi ing dungane wong kang den dolimi, wa ing kana senajan ana sapa mazlum kafiron iku kafir. Fa innahu mangka setuhune kelakuan laisa iku ora ana iku dunahu ing dalem nisore mazlum hijabun apa pangaling-aling. Takutlah kalian atas doa orang yang didolimi, meskipun yang didolimi adalah orang yang kafir. Ya, meskipun orang yang kafir, tapi kafir yang dilindungi. Kenapa? Fa innahu laisa dunahu hijabun, karena di antara dirinya doanya dan diterimanya doa itu tidak ada penghalang sama sekali, meskipun itu orang kafir. Nah, ini berarti menunjukkan betapa kita tidak boleh melakukan perbuatan dolim meskipun kepada orang kafir. Jangan sampai kita mendolimi orang kafir sekalipun, orang non muslim sekalipun. Kalau dia berdoa muandar kon ciloko misalnya, ya itu maka akhirnya doa itu dijanjikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kafirnya, tapi untuk membalas perbuatan zalim yang kita lakukan. Jadi ini betul-betul untuk mencegah perbuatan zalim itu. Qala Ibnul Arabi hadza muqayyadun bil hadis akhar. Tapi ini ada takyid atau ada kaitan dengan hadis yang lain. Inna da'i ala salasi marotiba, sesungguhnya orang yang berdoa itu ada 3 tingkatan. Imma ayyu ajjalalahu ma tolaba, ada kalanya disegerakan apa yang ia minta. Wa imma ayyud dakhara lahu afdolu minhu, ada kalanya permintaannya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang disimpan itu lebih baik dari yang dia minta. Wa imma ay yudfa'a anhu minasu'i mithlihi, ada kalanya dia dihindarkan dari keburukan semisalnya. Jadi orang yang berdoa itu ada kalanya ya diberi oleh Allah sesuai yang ia minta, dan ada kalanya tidak disegerakan tapi disiapkan untuknya yang lebih baik dari yang ia minta.
Dan yang ketiga, ada kalanya dengan doa itu dia dihindarkan dari keburukan. Ini ada doa yang katanya khotimatun hadza doa li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ada doa yang dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahumma ighfir lana dzunubana ma azharna wa ma asrarna wa ma akhfayna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa yang aku tampakkan dan dosa yang aku sembunyikan, dan dosa yang aku samarkan, serta doa yang aku iklankan, aku tampakkan, dan dosa yang Engkau maha mengetahui, lebih mengetahui daripada aku. Allahumma a'tina ridhoka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ridhomu di dunia dan di akhirat. Wakhtim lana bis sa'adati wa syahadati wal maghfirah. Dan ikhtim lana, akhirilah hidupku dengan kebahagiaan, wasyahadati dan syahadat, wal maghfirati dan ampunan. Allahumma ja'al akhir a'marina khairan. Ya Allah, jadikanlah akhir umurku lebih baik, khair, wa khawatimi a'malina khairan, dan penghujung khawatim a'malina khairan, dan akhir dari amal-amalku jadikanlah sebagai amal kebaikan. Wa khaira ayyamina yaumun nalqaka, dan sebaik-baiknya hariku adalah hari bertemu dengan Engkau. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sirnanya nikmatmu. Wa min fujaati nikmatika, dan berlindung kepadamu dari terkejut atas siksamu. Wa min tahwili afiatika, dan dari berubahnya pengampunanmu. Wa inna na'udzubika min tarkis syaqa wa jahdil bala wa syamatatil a'da wa taghayyurin na'ma wa su'il qada wa na'udzubika min jami'il makarihi wal asba, dan seterusnya. Panjang sekali ini kalau tidak ada doa. Ini bisa dilihat dalam kitab Tanqihul Qaul, barangkali dihafalkan kemudian digunakan untuk doa sehari-hari. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba yang mengaku bahwa tidak ada daya upaya di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, kalau ada kesalahan monggo dikoreksi. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.